Allahu Akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi shifaa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur selamanya mari kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Rahman
yang maha penyayang dan maha. Satu waktu pahala dilipat gandakan, maka sama halnya dengan dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang ahli bertaubat. Karena siapa sih orangnya yang gak punya dosa? Betul tidak Ibu? Semua orang tempatnya salah, tempatnya dosa, kecuali para nabi, para rasul, karena mereka maksum, dijaga, dijauhkan oleh Allah dari berbuat salah, dari berbuat dosa, dari berbuat khilaf. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim, Bunda, dan ibu-ibu jamaah semuanya yang istiqomah memakmurkan masjidnya Allah, yang istiqomah niat mengisi sisa usia dengan amal ibadah, yaitu silaturahmi dan thalabul ilmi. Insya Allah ini menjadi jalan kita menjemput husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah kita istiqomah beribadah, memohon kepada Allah kita diberikan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, sehat badan, sehat suami, sehat anak-anak, sehat harta, sehat dompet ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak makhorijul huruf selanjutnya setelah hari Kamis kemarin kita belajar tentang makhorijul huruf la ya. Jadi la terus lo terus sa itu satu tempat satu makhorijul huruf. Selanjutnya kita belajar makhorijul huruf ro ya Bu ya. Nempel ke gigi seri atas ro, coba Bu, ro ya. Menurut Imam Ibnu Jazari dalam kitab Jazariyah, huruf ro satu makhorijul huruf, satu tempat keluar hurufnya sama dengan nun dan lam. Jadi tiga juga makhorijul huruf yang hampir sama pengucapannya, na, la, ro. Yang pertama nun, yang kedua lam, yang ketiga ro. Jadi sama, percis sama, kurang lebih sama dalam pengucapan hurufnya, na, la, ro. Coba praktekan pakai lidah ibu ke pengucapannya ke gigi seri sebelah atas. Yo, nah coba, nah nempel nggak ujung lidah kita ke gigi sebelah atas? Nah, betul nggak? La, coba, la, na, coba. La, ro. Nah sama kata Imam Ibnu Jazari dalam kitab Jazariyah, kitab khusus mengupas tentang makhorijul huruf. Huruf ro itu makhorijul hurufnya sama dengan na dan la. Karena kalau tidak ditempelkan tertulisan kita ujung lisan kita ke gigi seri atas, tidak mungkin akan ada keluar makhorijul huruf na.
Jadi na, la, ro. Coba rasakan, betul nggak Bu? Na, la, ro. Coba. Sama tidak? Ujung lidah kita nempel ke gigi seri bagian atas. Cuma dalam kitab yang lain disebutkan kalau huruf na itu lebih mengena ke ujung gigi, ke gigi seri atas kita. Na. Coba. La. Kalau la tidak begitu nempel ke gigi, tidak begitu nempel banget ujung lidah ke gigi pun bisa masih la, betul nggak? Makanya ketika kita di akhir nanti, ketika proses sakaratul maut, atau ada keluarga atau ada saudara yang sedang sakaratul maut, maka diusahakan dibimbingnya itu dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat tahlil satu-satunya zikir yang tidak usah menggerakkan dua bibir kita. Karena kalau orang yang sakaratul maut itu kan sedang merasakan pedih yang sangat luar biasa, sehingga semua organ tubuh mulai kaku, anggota tubuh sudah mulai melemah. Maka ketika lidah masih bisa digerakkan, bimbing mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Coba bibir ibu tidak usah ngantuk, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa nggak? Tapi kalau dikir yang lain nggak bisa. Shallallahu ala Muhammad, harus ada ngantuknya, atau subhanallah, betul tidak? Alhamdulillah, Allahu akbar, ada ngantuknya. Makanya dibiasakan dari sekarang, perbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa? Untuk membiasakan agar kelak kita di ujung nyawa akan keluar, kita sudah terbiasa dibimbing oleh Allah, memudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi satu kali lagi Ibu, huruf ro makhorijul hurufnya torpul lisan, lidah kita, ujung lidah kita nempel ke gigi seri bagian atas, ro. Dan huruf ro adalah huruf takriri. Apa itu huruf takriri? Huruf yang bergetar, ada getarannya. Cuma getarannya pun harus standar, tidak boleh berlebihan, tidak boleh hilang. Jangan gini, Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, namanya israf ya Bu ya. Israf itu bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal ibadah pun terlalu berlebihan itu tidak baik. Contoh, tahajud tiap malam, suami minta jatah nggak dikasih. Nah itu jadi terlalu berlebihan, salah kaprah ya Bu ya. Duha sampai 4 jam, giliran mau makan anaknya belum masak nasi, nak, mama sibuk sholat duha dan baca Al-Quran, salah kaprah. Jadi israf, perbuatan berlebihan itu adalah perbuatan setan. Jadi apapun itu harus standar, sesuai kemampuan diri kita. Tidak boleh memakai pakaian orang lain di tubuh kita. Dalam arti tidak boleh kita menjadi diri orang lain. Aduh saya suka sama ibu itu, jadi disama-samain gerak-geriknya, bicaranya, itu tidak boleh. Jadilah diri sendiri, karena kalau sudah menjadi diri sendiri berarti kita sudah mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Betul tidak Ibu? Tidak boleh juga hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada takririnya enggak? Enggak ada. Nah, jadi dalam hal pengucapan ro memang termasuk huruf takriri, jadi ada getarannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Dan harus standar, tidak boleh hilang, tidak boleh juga berlebihan. Coba kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bu, 1, 2, 3. Tapi ini harus maaf ya, maaf karena kalau maaf yang giginya ompong nggak nyinggung nenek ini, karena kita pun bakal coba kalau ompong. Tidak usah memaksakan kalau nggak bisa bergetar, karena memang keadaan. Tapi kalau giginya masih sempurna, masih bisa mengusap ro dengan sempurna, malah tidak ada getarannya, itu yang tidak boleh. Kalau sudah nggak ada gigi di bagian atas, sehingga ini saya sudah menempelkan ujung lidah ke gigi serinya pun udah hilang, jadi nggak ada getarannya, itu tidak masalah. Karena tadi sudah dibilang kan, Allah itu memberikan perintah untuk kita laksanakan sesuai kapasitas yang kita punya. Tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh juga menjadi orang yang mengurang-urangkan. Tidak boleh terlalu semangat, tidak boleh juga lemah ya Bu ya. Tapi yang Allah sukai adalah istiqomah. Tentunya istiqomah dalam kebaikan dan lebih baik lagi di setiap penambahan usia kita setiap harinya. Yuk kita mulai menulis biar kita sambil belajar makhorijul huruf. Ro. Ini saya bawa, masa saya lagi dimakan? dimakan. Tadinya mau ke Batam Center, jadinya masih banyak rezeki ibu-ibu. Kalau lagi pada puasa mau bawa aja pakai tisu ini. Tadi plastiknya habis, mau diplastikin. Kita lanjut mempelajari makhorijul huruf. Makhorijul huruf yaitu tertulisan ujung lidah kita nempel ke gigi seri sebelah atas, dan huruf adalah termasuk huruf takriri, yaitu harus ada getaran. Tapi getaran di sini cukup standar saja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh tidak ada getaran. Dan satu makhorijul huruf temennya ro adalah
Ini tebal mur tafhim mur. Kalau ini tadi yang mana yang tadi satu hurufnya kasroh.
belajar seperti ini, seperti tidak ada apa sih manfaatnya. Setiap yang kita ucapkan satu huruf dalam Al-Quran, ini huruf roh hijaiyah, Bu. Di dalam Al-Quran ada satu huruf Al-Quran yang kita baca, apalagi kita pelajari makhorijul huruf dan tajwidnya berbanding dengan 10 kali lipat kebaikan. Apalagi ini bulan Dzulhijjah, Allah sedang memanjangkan hambanya di bulan ini dengan menggelontorkan pahala kebaikan, membuka lebar-lebar pintu ampunan. Makanya ibu-ibu yang datang ngaji di bulan haji ini bersyukur. Berarti ibu sudah dipilih oleh Allah datang ke majelis ilmu yang tidak banyak orang minat. Betul tidak, Bu? Karena kalau mahal kan tidak banyak orang yang minat. Betul tidak, Bu? Ada yang jual berlian, harganya 2M, harganya 2M. Gak minat. Kenapa kok gak minat? Saya ada uangnya. Betul tidak, Bu? Tapi kalau aksesoris murah mungkin cukup dengan 50 ribuan, banyak orang yang beli. Tapi kan karena tidak ada harganya. Makanya selamat ibu-ibu semua sudah dipilih Allah, diberikan hidayah istiqomah. Itulah yang mahal. Yuk, yang di luar nih. Ini mas sudah master. Ini mana yang mengulang aja ya, nih. So, bismillahirrahmanirrahim. Gak usah lihat kan? 1, 2, 3. Masya Allah. Kalau di murninya ini masih ada nafas, kita lanjut ke sini. Kalau nafasnya habis boleh lapor, boleh berhenti. Karena ini kan bukan ayat Quran. Ini hanya apa ya, rumus biar memudahkan kita belajar makhraj dan nada Al-Quran. Itu kan beda ya. Kalau baca Al-Quran pakai nada itu lebih enak dengarnya, betul kan ya? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Coba gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda ya. Itulah makanya. Tapi tetap yang paling harus kita fokus pelajari adalah tartil. Tartil itu 2 syaratnya. Pertama tajwid dan kedua makhorijul huruf. Alhamdulillahirobbil alamin. Silakan yang mau menulis. Hari ini kita tidak usah setoran dulu, tapi kita bahas sedikit tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Berarti hari Kamis depan libur karena mau makan gulai. Mau makan gulai dan mau ngurus daging. Banyak di Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat sendirian tidak dirapatkan bulannya, yaitu bulan Rajab. Disunahkan di bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah bagi wanita yang masih punya hutang, utamakan niat qada puasa. Karena sehebat-hebatnya pahala sunnah tidak akan mengalahkan besarnya pahala wajib. Bahkan ada ulama ahli fikih yang mengharamkan kita sholat sunnah kalau masih punya qada sholat wajib, mengharamkan puasa sunnah bagi yang masih punya qada puasa wajib. Tapi namanya fikih kan, berbeda pendapat. Tapi kalau ibu kekeh mau puasa sunnah aja lah, silahkan. Tapi lebih abdolnya, lebih utamanya, utamakan dulu yang wajib. Kalau masalah pahala, kita di bulan haji niat qada puasa Ramadan, maka gugur kewajiban qada kita, lunas hutang kita, dan
Dan yang kedua, pahala sunnah tetap diberikan. Sunnahnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak puasa, tidak apa-apa juga. Cuma di hari Arafah dan di hari Tarwiyah memaksakan diri, ayo kita sama-sama puasa. Hari Tarwiyah di hari 8 Zulhijjah, berarti hari apa, Bu? Selasa. Hari Arafah berarti hari Rabu. Pahala puasa di hari Arafah di hari Rabu nanti itu menghapus 2 tahun dosa kita. Dosa 1 tahun ke belakang, dosa 1 tahun ke depan. Dan dalam salah satu keterangan hadis, tidak ada jeritan setan yang sangat dahsyat. Setan menjerit nangis sejadi-jadinya bila ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan puasa di hari Arafah. Kenapa? Merasa gagal, setan merasa putus asa, merasa tidak ada manfaatnya, sudah menggoda umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 tahun. Digoda biar malas sholat, biar saling membenci, biar saling mengadu domba, biar saling dendam, biar malas ke pengajian, biar tidak mau baca Al-Quran, biar pelit dalam sodako. Digoda sama setan. Ketika dia mengerjakan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, hancur lebur semua dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan itu merasa putus asa. Kalau bahasa manusianya, udah capek-capek kerja nggak ada hasilnya. Nah, jadi ayo kita buat putus asa setan. Di hari ke-9 kita sama-sama berpuasa. Niatnya puasa sunnah Arafah karena Allah. Bagi yang tidak punya qada, bagi yang punya qada, niat qada puasa Ramadan fardu karena Allah. Insya Allah pahalanya dua-dua Allah berikan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan lagi. Lalu dikir apa yang disyariatkan atau yang dianjurkan selama bulan Zulhijjah, yaitu zikir surat Al-Ikhlas 1 hari 1000 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya Bu ya. 1 hari berapa kali Bu? 1000 kali. 1000 kali itu sedikit atau banyak? Kalau untuk zikir mah banyak ya Bu ya. Uang 1000 sedikit atau banyak? Seketek. Kalau $1000 Bun. Kalau $1000 sedikit. 1000 kali baca surat Al-Ikhlas. Kalau sudah istiqomah paling setengah jam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kalau sekaligus duduk sekali duduk pegel, cicil. Habis sholat fardu subuh 200, habis zuhur 200. Masih protes banyak lagi. Padahal doanya seabrek-abrek apa? Boleh. Sambil rebahan, mau tidur juga nggak apa-apa, pegang tasbih. Kalau lupa hitungan pakai tasbih manual, bisa pakai tasbih digital. Jadi dari tanggal 1, ini udah hari ketiga nih. Kalau ibu belum mengamalkan, nanti mulai sholat zuhur. Sekali duduk dapat berapa, nanti lanjut sampai besok lagi. Surat Al-Ikhlas 1000 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena surat Al-Ikhlas ini adalah termasuk surat At-Taqoh. At-Taqoh kubro Ibu. At-Taqoh itu adalah surat yang bisa membebaskan kita dari siksa api neraka. Ada At-Taqoh sugro, ada At-Taqoh kubro. Kalau At-Taqoh sugro itu la ilaha illallah. Makanya orang yang haid kejarnya At-Taqoh sugro, la ilaha illallah. Kalau surat Al-Ikhlas kan termasuk Al-Quran. Kalau tidak, kita wanita yang sedang tidak haid, maka sunnah memperbanyaknya zikir Al-Ikhlas.
Orang yang membaca surat Al-Ikhlas dalam hidupnya 100.000 kali, Ibu, berapa kali? 100.000 kali, maka dijamin dibebaskan dari api neraka. Makanya surat Al-Ikhlas itu harus jadi surat favorit. Memang kita sudah favorit ya Bu ya, tapi favoritnya dalam sholat ya Bu. Karena biar apa coba? Biar cepet. Assalamualaikum, apalagi mau kondangan, kawan udah nge-WA terus. Nah, surat Al-Ikhlas termasuk surat yang paling Allah sukai. Semuanya kan firman Allah. Ketika dulu sahabat Nabi, ketika sholatnya, setiap sholat ba'da Fatihah surat Al-Ikhlas yang dibaca. Duhur 4 rakaatnya setelah Fatihah Al-Ikhlas, asar demikian, maghrib, isya, subuh demikian. Lalu ada yang melaporkan ke Rasulullah, sahabat yang lain, ya Rasulullah, sahabat ini kalau di dalam sholat, nggak sholat wajib, nggak sholat sunnah, yang dibacanya Al-Ikhlas aja terus, nggak mau sholat surat yang lain. Dipanggillah oleh Rasulullah sahabat tersebut, kenapa kamu kalau habis surat Al-Fatihah yang dibaca kok surat Al-Ikhlas terus? Apa kamu nggak hafal surat yang lain? Hafal ya Rasulullah, tapi kenapa kamu yang dibacanya surat Al-Ikhlas? Saya sudah cinta kepada surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah apa? Dapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ibu bayangkan, yang salamnya bukan Pak Rudi, yang salamnya bukan Ibu Iriana Jokowi, yang salamnya bukan Ibu Megawati, tapi yang salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya, saking mahabbahnya, saking sukanya terhadap surat Al-Ikhlas, sahabat tersebut tidak mau dalam sholatnya diganti surat yang lain kecuali surat Al-Ikhlas. Maka Masya Allah, itulah dahsyatnya, kehebatannya dari surat Al-Ikhlas. Tapi untuk kita jangan jadi dalil ya, asik mau surat Al-Ikhlas aja. Kalau gitu jangan, kalau sampai dengan surat Al-Ikhlasnya tidak ada keinginan untuk menambah hafalan ya Bu ya, ganti-ganti dong. Surat Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Zalzalah, Al-Majah, ganti ya Bu ya. Cuma saking hebatnya surat Al-Ikhlas, bahkan seorang sahabat langsung dapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ahli zikir, karena ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan bertabur amal kebaikan yang disyariatkan, yang dianjurkan selama bulan Dzulhijjah kita memperbanyak puasa sunnah. Lalu yang sudah punya rezeki lebih, berkurban. Cuma kurban itu terbagi 3 Ibu, ada kurban syariat, ada kurban torikot, ada kurban hakikat. Yang pertama, kurban syariat adalah menyembelih kambing. Dengannya kita mengabdikan diri kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan namanya juga kurban. Kurban bahasa Arab diambil dari kalimat qoroba, artinya dekat. Orang yang istiqomah berkurban sedang berusaha ingin lebih dekat kepada Allah, mengabdikan apa yang Allah titipkan, dikeluarkan lagi di jalan Allah. Yang kedua, kurban torikot. Kurban torikot adalah apa? Menghancurkan, menyembelih sifat hewani yang ada dalam diri kita dengan senang tolabul ilmi dan zikir ya Bu ya. Kenapa? Kalau Imam Ghazali menganjurkan kepada kita ada zikir harian. Zikir itu kan benteng Ibu, benteng dari yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Banyak orang yang tidak suka, bentengi diri dengan zikir. Jangan melawan kedoliman orang dengan kedoliman lagi, itu malah sama gilanya, betul tidak Bu? Rasulullah sebagaimana banyak yang benci kepada beliau, sampai perjuangannya diabadikan di dalam sejarah, giginya sampai patah, punggungnya disimpani kotoran unta, kakinya berdarah karena mau ke masjid disebar paku dan beling. Apakah lantas Rasulullah merajuk ke Allah, ya Allah hancurkan sajalah umatku ini menyebalkan? Tidak pernah. Bahkan ada malaikat Jibril yang waktu
Rasulullah datang ke Thaif, berharap Rasulullah disambut dengan baik, diakui keluarga. Rupanya dilempar sampai pelipis mata Rasul mengeluarkan darah yang mengalir. Lalu kata malaikat Jibril, bolehkah aku membalikkan gunung Uhud ini sehingga mereka menerima azab dari Allah yang sangat pedih? Apa jawab Rasul? Tidak usah. Malah Rasul mendoakan, sehingga sekarang malah jadi kota yang diridhoi, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya kita zikir setiap hari itu sebagai benteng kita, sebagai penghancur sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah kurban hakikat. Kurban hakikat adalah kita berkorban di jalan Allah, murni ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ibu yang menjadi pengurus taklim, niatkan berkurban waktu, berkurban pikiran, bahkan berkurban perasaan, kan? Betul tidak, Bu? Namanya ngurus orang banyak, senang atau tidak? Luar biasa. Gaji nggak ada, banyak cincongnya. Tapi ya Allah, saya berkurban tenaga, perasaan, pikiran, niat membantu agama-Mu ya Allah. Apakah Allah menyaksikan? Menyaksikan. Apakah ada balasan? Yakin ada balasan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya, nikmati setiap takdir yang Allah berikan, jadikan setiap takdir ini mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Yang buruk itu pikiran kita, karena kurangnya ilmu kita, karena kurangnya zikir kita, karena banyaknya dosa kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan selamat menjalankan puasa Dzulhijjah. Nanti hari Selasa dan Rabu kita mudah-mudahan sehat semuanya, bisa melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat beli tusuk sate dan bumbu kacangnya ya Bu ya. Sehat semuanya, jaga jangan banyak-banyak, nanti tensi naik. Yuk sama-sama baca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah dan manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar terbaik secepatnya, yang sedang dililit hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Aminnya beda ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada